Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang enzim. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim ini terdiri dari dua macam. Ada enzim yang sederhana dan ada enzim yang kompleks disebut dengan holoenzim. Enzim sederhana hanya tersusun atas protein saja, sedangkan holoenzim tersusun atas protein yang disebut dengan apoenzim dan bagian non-protein atau gugus prostetik yang terdiri dari organik yang disebut dengan koenzim dan zat anorganik yang disebut dengan kofaktor. Enzim memiliki sisi aktif. Nah, sisi aktif ini nantinya akan menjadi tempat melekatnya substrat, sehingga akan terbentuk kompleks enzim substrat. Setelah enzimnya menghasilkan produknya akan dilepaskan dan enzimnya bisa dipakai kembali. Berikutnya sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim akan rusak jika dipanaskan atau istilahnya akan mengalami denaturasi. Berikutnya, enzim bekerja spesifik, bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, kemudian dapat digunakan berulang kali, diperlukan dalam jumlah sedikit, dan dapat bekerja secara bolak-balik atau reversible. Nah, seperti apa cara kerja enzim? Misalnya kita punya satu mangkok nasi ya. Nah, satu mangkok nasi ini kan dia zat penyusunnya amilum ya. Kita mau menghaluskannya dengan cara menambahkan 1 gelas air. Kemudian kita haluskan dengan cara di blender. Maka walaupun kamu blender selama 1 minggu pun, amilum yang terkandung di nasi tidak akan berubah jadi maltosa. Namun apabila kita punya semangkok nasi, kemudian kita tambahkan dengan air dan kita blender, ya dihaluskan dengan di blender, kemudian kita tambahkan dengan enzim alfa amilase, maka kurang dari 15 menit amilum dalam nasi sudah bisa berubah menjadi maltosa. Jadi sudah dipecah jadi maltosa. Subhanallah ya. Nah, ada dua macam teori tentang cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Pada teori ini, bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik, sehingga substrat harus memiliki bentuk molekul tertentu yang sesuai. Jadi enzim hanya akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks bagaikan gembok dan anak kuncinya. Teori kedua adalah teori kecocokan induksi. Nah, pada teori ini, enzim mempunyai bentuk sisi aktif yang fleksibel, jadi bukan bentuk yang kaku. Nah, pada saat substratnya memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzimnya akan berubah dan menyesuaikan dengan substratnya. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Nah, kecepatan kerja enzim akan meningkat pada suhu tertentu. Tetapi kalau sudah lebih tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi. Berikutnya derajat keasaman atau pH. Nah, sebagian besar enzim memiliki pH optimal sekitar 6-8. Tapi spesifik ya, misalnya pepsin dia bekerja pada pH yang asam karena di lambung, atau tripsin yang bekerja di usus dia bekerja pada pH basa. Berikutnya inhibitor.
Nah, inhibitor ini ada dua macam. Ada yang inhibitor kompetitif seperti pada gambar B, dan ada inhibitor non-kompetitif seperti pada gambar C. Bedanya kalau yang kompetitif, inhibitornya sama persis seperti substrat, sehingga dia bisa masuk pada sisi aktif enzim dan menghambat kerja enzim. Tapi kalau yang non-kompetitif, dia akan berikatan dengan bagian lain dari enzim, sehingga akan membentuk sisi aktif enzim, sehingga tidak bisa dimasuki oleh substrat. Berikutnya aktivator. Nah, aktivator ini merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dan substrat, ya. Tadi ada konsentrasi enzim, nah ini ada konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat ini penambahannya dapat mempercepat terjadinya reaksi. Namun jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, maka penambahannya tidak akan mempercepat reaksi. Berikutnya zat hasil atau produk. Dalam kondisi normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat. Namun jika sudah terbentuk penimbunan produk, laju reaksi akan melemah. Jadi seperti itu. Nah, sekian pembelajaran tentang enzim. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.